Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran komputer akuntansi. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya mengatur link account, kode pajak, dan menghapus akun-akun yang tidak kita gunakan. Agenda kita di video kali ini yang pertama yakni mengatur link account. Link account yang perlu diatur ada 4. Yang pertama account and banking. Kemudian yang kedua adalah sales yang berhubungan dengan penjualan. Kemudian purchase dan yang terakhir payroll. Kemudian yang kedua yakni menghapus kode pajak yang tidak digunakan. Yang ketiga mengatur link akun pajak dan yang keempat menghapus akun-akun yang tidak digunakan. Langsung saja yang pertama yakni mengatur link akun. Yang pertama yakni account and banking link account. Yang harus kita atur di sini, prioritas kita yang harus kita atur yakni bank account for undeposit fund atau untuk penerimaan akun bank untuk penerimaan sementara. Kurang lebih artinya seperti itu. Nah, ini nanti ngelinknya ke petty cash. Nah, di kebanyakan soal Mayop itu untuk bank account for undeposit fund pasti ngelink ke petty cash kecuali ada soal-soal tertentu yang mengharuskan penerimaan sementaranya ngelink ke link yang lain selain petty cash. Terus gimana cara ngaturnya di Mayop? Kita langsung saja buka Mayopnya. Kita buka Mayopnya. Karena kita sudah mempunyai file yang kita buat minggu kemarin, kita memilih open. Setelah itu kita cari di mana kemarin kita menyimpannya. Ini UD Taman Siswa. Kalau sudah kita pilih open. Kalau muncul sign on seperti ini, kita pilih OK. Nah, di jendela Company File Activation ini yang harus kita pilih adalah pilihan nomor 1 atau nomor 3. Kenapa? Kalau misalkan kita pilih nomor 1, I use this company file to record or edit my business transaction. Nah, syaratnya ini yang select an activation option-nya harus kita pilih dengan activate letter. Atau mungkin kita bisa menggunakan yang langsung nomor 3 yang ini. I use this company file for practice, evaluation, or study purpose. Nah, kalau misalkan yang ini, yang kedua, mengingatkan kembali, kalau yang nomor 2 kita pilih, I only need to view information this company file atau read only, maka file yang kita buka, file kita nantinya tidak bisa diedit. Jadi hanya bisa dilihat saja informasi-informasi yang ada di dalamnya. Gitu. Nah, jadi pilihannya pilih yang pertama dengan syarat menggantinya dengan activate letter atau pilih yang nomor 3. Nah, di sini ada tulisannya 83 days remaining. Artinya file ini bisa dibuka hanya selama 83 hari. Sisa atau masa aktif file ini itu tinggal 83 hari saja. Kalau sudah kita continue, di sini ada notifikasi yang menyatakan bahwa file ini itu masa aktifnya tinggal 83 hari. Kalau sudah kita OK saja. Kita pilih no. Nah, caranya mengatur account and banking link account di sini di setup. Kemudian link account, kemudian account and banking account. Kita klik yang perlu kita ganti atau prioritas kita yakni bank account for undeposit fund. Kita ganti dengan ya, akun petty cash. Di sini ini, kalau sudah pilih use account, kita pilih di sini ada keterangan do you want to change the bank account for undeposit fund? Apakah kalian yakin ingin mengganti akun bank untuk penerimaan sementara? Kita pilih yang yes. Nah, kalau sudah kita pilih OK. Cara ngatur sales link account-nya itu lihat di ketentuan umum yang bagian penjualan atau sales. Nah, di sini kita bisa menentukan link account yang akan kita
link account yang akan kita atur di sales link account. Yang pertama yakni di sini dijelaskan bahwa setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran 10% dari nilai penjualan. Kemudian beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Nah, jadi kalau kita melakukan retur penjualan, nilai piutang kita itu akan dikurangi dengan retur. Kemudian termin pembayaran atau syarat pembayarannya net 30 atau N/30. Keterlambatan pembayaran piutang didenda 1% dari nilai piutang. Jadi kalau misalkan si customer kita yang berhutang ke kita itu membayar utangnya lebih dari 30 hari, maka akan didenda 1% dari nilai piutang. Kemudian penjualan jasa pelatihan dilakukan secara tunai ditambah 10% PPN keluaran. Diasumsikan bahwa faktur penjualan yang dibuat sesuai dengan faktur pajak standar. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan link sales akun yang perlu kita atur. Langsung saja kita pilih setup, kemudian link account, kita pilih sales account. Nah, di sini asset account for tracking receivable kita linkkan ke account receivable. Kenapa kok account receivable? Jadi kan di sini sales, kita jual. Kalau kita jual otomatis kita punya, misalkan kita jual secara kredit gitu ya, pasti kita punya yang namanya piutang. Nah, piutang istilah asingnya adalah account receivable. Kemudian yang kedua, bank account for customer receipt. Ini adalah akun bank untuk menerima pembayaran, yakni cash in bank. Kemudian di sini yang harus kita centang yakni di sini iCharge Break on Sale adalah link account untuk menampung biaya kirim. Nah, ini tidak usah dicentang. Kenapa? Karena tadi dijelaskan bahwa beban angkut penjualan ditanggung oleh pembeli. Kemudian yang kedua, I track deposit collected from customer. Yang artinya ini akun untuk penerimaan uang muka pelanggan. Nah, tadi disebutkan di penjualan ada uang muka enggak? Kalau misalkan enggak ada uang muka, berarti tidak perlu dicentang. Yang ketiga, I give discount for early payment. Di sini apakah kalian memberikan diskon ke penjualan kalian? Nah, tadi kan disebutkan penjualannya atau syarat pembayarannya itu N/30 atau net per 30. Jadi tidak ada diskon. Karena tidak ada diskon, kita tidak usah dicentang untuk yang ini. Kemudian yang terakhir, I assess charge for late payment. Jadi ini kita mengenakan denda untuk keterlambatan pembayaran. Tadi dijelaskan bahwa keterlambatan pembayaran didenda 1% dari nilai piutang ya. Nah, jadi ini dicentang karena tadi sudah ada ketentuannya seperti itu. Nah, income account for late charge itu apa? Karena ini sales, berarti kalau kita menerima denda, kita akui sebagai ya pendapatan atau income. Tapi masuknya ke under income. Under income yang ini, late fee income. Use account, kita oke. Nah, jadi yang perlu diatur seperti ini saja. Kalau sudah kita oke. Selanjutnya, yang perlu kita atur setelah sales link account yakni purchase link account. Nah, kita juga harus melihatnya di ketentuan umum bagian purchase atau pembelian. Di sini dijelaskan bahwa setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan 10% dari nilai pembelian. Beban transport ditanggung oleh perusahaan.
Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Termin pembayaran net 30 atau N/30, jadi tidak ada diskon. Keterlambatan pembayaran hutang didenda 1% dari nilai hutang. Diasumsikan bahwa faktur pembelian yang diterima sesuai dengan faktur pajak standar. Langsung saja kita pilih setup, kita pilih link account, kemudian purchase account. Nah, berarti kalau kita purchase atau kita membeli barang, berarti kita mempunyai utang kalau pembeliannya secara kredit. Jadi liability account for tracking payable ini ngelinknya ke utang atau account payable. Kemudian bank account for paying bill atau akun bank untuk membayar tagihan, yakni cash in bank. Yang pertama, di sini yang perlu kita centang. Yang pertama, I can receive item without a supplier bill. Kita menerima barang tanpa adanya supplier bill atau tagihan. Kita menerima barang tanpa adanya tagihan, nggak mungkin kan? Tadi tidak disebutkan seperti itu di ketentuannya. Kemudian I pay freight on purchase. Saya membayar biaya angkut untuk pembelian. Nah, tadi dijelaskan bahwa biaya angkut ditanggung oleh perusahaan. Berarti ini dicentang. Masuknya ke apa? Karena kita membayar beban angkut, masuknya ke ini, freight paid. Kita use account. Kemudian yang ketiga, I track deposit paid to supplier. Akun untuk uang muka pembelian. Apakah di ketentuan umum tadi disebutkan bahwa ada uang muka pembelian? Tidak kan? Berarti tidak perlu dicentang. Selanjutnya, I take discount for early payment. Saya mendapatkan diskon jika membayarnya lebih awal, gitu kan. Tadi disebutkan syarat pembayarannya net 30 atau N/30. Berarti tidak ada diskon yang diberikan untuk pembelian. Tidak perlu dicentang. Kemudian, yang terakhir, I pay charge for late payment. Saya membayar denda untuk keterlambatan pembayaran. Nah, tadi disebutkan bahwa untuk keterlambatan pembayaran di sini, keterlambatan pembayaran hutang didenda 1% dari nilai hutang. Jadi ada denda yang harus kita bayar. Berarti yang ini kita centang. Nah, karena di sini purchase atau kita beli, jika kita dikenakan denda, maka diakui sebagai beban. Kita cari di akun beban, yakni ini, late fee expense atau denda keterlambatan. Kita use account, kita pilih OK. Link akun terakhir yang harus kita akun, yakni payroll link account. Kenapa kok payroll link account ini kita atur? Agar akun-akun yang tidak kita gunakan itu bisa mudah untuk dihapus. Bisa kita sesuaikan seperti ini. Yang pertama, bank account for cash payment, kita linkkan ke cash in bank. Bank account for check payment, kita linkkan ke cash in bank. Langsung saja kita praktekkan. Kita pilih setup, kemudian kita pilih link account, kita pilih payroll account. Yang pertama, bank account for cash payment, kita linkkan ke cash in bank. Kemudian bank account for check payment, kita linkkan ke cash in bank. Nomor 3, bank account for electronic payment, kita biarkan ngelink ke electronic clearing account. Kemudian yang ini, default employer expense account, kita linkkan ke wages and salaries. Tapi di sini kan wages and salaries-nya ada dua, ada yang nomor 60100 dan ada yang nomor 6.700. Karena yang kita gunakan adalah nomor 6.700, berarti kita pilih yang 6.700. Selanjutnya, default wages expense account, kita pilih yang
wages and salaries, tapi yang kita gunakan yakni 6.700. Kita use account. Kemudian default tax deduction payable account, kita pilih yang electronic clearing account. Yang ini, electronic clearing account. Nah, kalau sudah kita oke,